Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu lagi di acara pengarahan operasi teknik kimia ya. Di sini kalian akan mempraktikumkan 9 mata acara praktikum. Yang pertama yaitu percobaan destilasi, kemudian yang kedua percobaan effluent time, yang ketiga percobaan aliran fluida, yang keempat percobaan pressure drop, yang kelima percobaan filtrasi, yang keenam difusivitas integral, yang ketujuh koefisien transfer massa, yang kedelapan percobaan drying, yang kesembilan percobaan leaching. Nanti di sini akan dibagi asistennya, yaitu nanti saya perkenalkan Ibu Weni dan nanti yang satunya Ibu Ruli. Di sini saya akan mengampu untuk percobaan destilasi, terus kemudian percobaan aliran fluida, yang ketiga percobaan leaching dan percobaan koefisien transfer massa. Kali ini saya akan menjelaskan percobaan destilasi dulu ya. Yang pertama untuk percobaan destilasi, nanti kalian baca modulnya ya, modul atau diktat yang sudah dikasih nanti dari lab operasi teknik kimia, dilihat gambar-gambarnya, terus bahan-bahannya nanti apa, dicari di literaturnya, titik didihnya dan lain sebagainya. Yang pertama untuk maksud percobaan destilasi yaitu menentukan tinggi tumpukan atau bahan isian atau packing yang diekuivalenkan terhadap suatu plat teoritis untuk suatu umpan pada kondisi tertentu. Terus kemudian bentuk bahan isian ini akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama mempunyai luas permukaan yang cukup besar tiap satuan volumenya. Yang kedua mempunyai void volume cukup besar supaya tekanan arus rendah dan kehilangan tekanan kecil. Terus kemudian yang ketiga mempunyai sifat mudah basah dan tahan terhadap korosif. Yang keempat bulk density cukup rendah. Yang kelima relatif kuat dan murah serta tidak mudah bereaksi secara kimia. Kemudian yang terakhir, selanjutnya percobaan ini nanti akan dilakukan secara refleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Alat-alatnya nanti bisa dilihat atau akan saya gambarkan sebagai berikut. Alatnya seperti ini ya. Di sini ada labu leher 3, kemudian ada termometer, yang selanjutnya kolom berisi bahan isian nih, yang seperti ini. Yang ini pendingin balik atau kondensor, ini ada keran. Nanti ada penampungnya di sini untuk menampung ya. Jadi gambarnya di sini ada pemanas, labu leher 3, termometer, kolom bahan isian, kemudian keran pengatur reflux, pendingin balik atau kondensor, serta statif. Cara kerjanya yaitu yang pertama, yaitu membuat umpan dengan fraksi mol tertentu sebanyak 400 cc. Maaf, di sini 400, umpannya 450 cc. Masukkan 450 cc umpan ke dalam labu leher 3 ya. Yang sebelumnya dirangkaikan sudah terpasang seperti ini rapat, dilihat jangan sampai ada kebocoran. Nanti kalau ada kebocoran, kemungkinan uapnya nanti akan keluar dan tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian hidupkan pemanas listrik dan alirkan pendingin serta putar keran reflux total. Jadi
Kompornya dihidupkan, kerannya dalam posisi tertutup, alat-alatnya juga posisi tertutup, kita reflux. Reflux dihitung dari proses mendidih, yaitu kalian harus mencari titik didih bahan yang ada di dalam labu leher 3 dulu sementara. Jadi Anda tahu titik didih untuk alkohol berapa. Kalau sudah tahu titik didih alkohol, berarti alkohol mendidih pada suhu berapa. Kalau sudah mendidih berarti nanti dianggap sudah mulai reflux sampai nanti destilatnya keluar. Kemudian sambil melakukan analisa sisa umpan nomor 1, jadi nanti Anda buat umpan itu tidak hanya 450 saja, tapi disisakan sedikit nanti untuk analisa umpan. Ya, untuk menentukan fraksi molnya. Perlu dicatat suhu destilat, suhu residu, serta waktu suhu tersebut mencapai konstan. Ya, nanti ada belangko data-datanya, nanti kalian lihat belangko data-datanya di situ. Terus kemudian bila suhu destilat dan suhu residu telah konstan, putar keran pengatur reflux pada posisi tertampung pada penampung destilat. Kalau sudah konstan nanti diputar yang tertampung pada destilat. Jika destilat berubah, suhu destilat berubah, nanti matikan. Kompor dimatikan, colokan di listrik, kita cabut. Ambil destilat dan ambil residu sebanyak destilat yang tertampung. Jadi kalau destilatnya sudah mau keluar, ini kerannya dibuka, ditampung. Kemudian nanti dianalisa. Ya, residunya diambil juga untuk dianalisa sebanyak sama dengan residu yang kalian tampung tadi. Setelah itu, setelah kalian analisa suhu destilat destilat dan residu tadi sudah ditampung, sudah dianalisa, kemudian kembalikan lagi ke labu leher 3 dan pemanas dihidupkan lagi seperti semula. Caranya sama, ulangi sampai Anda mendapatkan beberapa data dan data bisa dianalisa. Seperti itu untuk yang destilasi. Caranya nanti untuk perhitungannya di sini akan saya beri gambaran sedikit supaya kalian lebih jelas. Pertama, langkahnya menghitung berat pikno kosong dulu. Berat pikno kosong ditambah aquades. Kalau mau menimbang berat pikno, posisi kita harus benar-benar bersih dan benar-benar tidak ada harus kering, tidak ada airnya yang tertinggal di pikno, jadi harus kering, benar-benar kering. Terus kemudian ada berat pikno kosong. Ya, jadi mula-mula timbang berat pikno kosong dulu, kemudian pikno kosong diisi dengan aquades. Di sini ketemu berat aquades. Langkah yang kedua, kemudian berat pikno plus alkohol. Bahan yang dimasukkan ke dalam labu leher 3 tadi kan alkohol, berarti Anda harus cari berat alkoholnya dulu. Terus kemudian di sini berat pikno kosong. Sama langkahnya. Dikurangi, ketemu berat alkohol. Untuk yang langkah pertama tadi Anda cari suhu kamarnya juga, suhu kamar. Kemudian Ru aquades dilihat di tabel. Kemudian Anda bisa mencari volume pikno. Volume pikno rumusnya yaitu berat aquades dibagi dengan Rho aquades. Kemudian langkah yang kedua tadi sama. Kalau sudah ketemu berat alkohol Anda disuruh mencari Rho alkohol. Rumusnya yaitu berat alkohol per volume pikno. Volume pikno Anda tadi sudah cari di sini ya. Nah, ini Anda tinggal masukkan saja di sini. Kemudian dengan interpolasi baca tabel.
nanti didapat berapa persen alkohol. Nanti kalian interpolasi persen alkohol, dilihat di tabel. Langkah selanjutnya nanti membuat umpan yang akan dimasukkan ke labu leher 3. Di sini ada alkohol pekat, di sini ada Aquades. Nah, nanti kita kasih data-datanya ya, berapa yang akan dipakai. Nanti dioperasikan berapa, sisa umpan berapa. Sisa umpan nanti yang dianalisa, sisa umpan berapa. Oke, langkah selanjutnya analisa umpan. Analisa umpan. Analisa umpan sama, yaitu nimbang berat pikno kosong plus umpan. Yang ini berat pikno kosong. Dikurangi ketemu berat umpan. Terus kemudian Anda cari ru umpan. Ru umpannya berapa? Otomatis dengan rumus berat umpan plus volume pikno. Sama, nanti dengan interpolasi juga, nanti dilihat di tabel. Selanjutnya tadi nanti ada data-datanya dicatat ya, untuk destilat. Yang pertama pengambilan destilat dan pengambilan residu. Pengambilan destilat, pengambilan residu, misalnya titik destilat yang pertama itu berapa derajat Celcius, kemudian volumenya destilat berapa mili, kemudian untuk yang residunya suhunya berapa derajat Celcius, terus kemudian volumenya residu berapa, volume residu berapa mili. Ini 1, 2, 3. Sama ya nanti caranya. Jadi setiap analisa itu dicari titik didihnya, ketemu berapa, volume destilatnya berapa mili, selanjutnya volume titik didih residunya berapa, volume residunya berapa ya. Nanti caranya sama, ada beberapa data seperti itu. Kemudian analisa destilat caranya juga sama. Ini bisa dihapus ya. Langkahnya analisa maaf, ini untuk pengambilan ini nanti di rata-rata ya, semua di rata-rata, titik didih rata-rata berapa. Kemudian titik didih residunya berapa? Rata-rata. Nah, terus nanti dilihat di tabel tekanannya untuk alkohol. Kemudian tekanan untuk nya berapa milimeter Hg. Yang ini juga dilihat alkohol dan berapa milimeter Hg, dilihat di tabel. Dengan melihat dengan titik didih rata-rata, Anda bisa mencari untuk tekanan alkohol dan H2O. Yang langkah selanjutnya analisa destilat. Tadi destilatnya kan tadi sudah diambil ya, terus kalau sudah diambil dianalisa. Caranya berat pikno kosong ditambah destilat, kemudian timbang berat pikno kosong
Nah, ini dikurangi ketemu berat destilat. Terus Anda selanjutnya mencari rho destilat. Rho destilat rumusnya apa? Berat destilat dibagi dengan volume pikno. Volume pikno dari awal tadi Anda sudah menimbang ya, dicatat, jadi Anda tinggal melihat dan memasukkan angkanya. Selanjutnya, kalau sudah, Anda bisa mencari lagi kadar alkohol dalam destilat. Ketemu lagi berapa persen, dicari ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, analisa residu. Analisa residu. Sama, berat pikno kosong ditambah residu dikurangi berat pikno kosong. Ketemu berat residu. Ketemu berapa? Terus Anda cari sama rho residu. Rumusnya sama. Berat residu dibagi volume pikno. Terus mencari kadar alkohol dalam residu. Kadar alkohol dalam residu. Ketemu berapa persen? Sama. Nah, seperti ini ya gambaran sepintas tentang percobaan destilasi. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan selanjutnya untuk lebih jelasnya. Ya, terima kasih. Terus sekarang lanjut lagi ke percobaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan percobaan destilasi. Untuk alatnya yang pertama yaitu piknometer 10 mili, gelas ukur 250 mili, labu takar 500 mili, Erlenmeyer 100 mili, lalu Erlenmeyer 250 mili sebanyak 3 buah, pipet ukur 25 mili, corong kaca, pipet tetes, pro pipet. Lalu di sini ada labu leher 3, ada selang, termometer, lalu ada reflux, lalu ada keran untuk reflux. Untuk bahannya ada alkohol dan aquades. Langkah kerja percobaan destilasi. Untuk yang pertama, membuat umpan dengan mencampurkan alkohol sebanyak yang ditentukan dengan aquades hingga campuran mencapai 500 ml. Selanjutnya, ambil 50 ml untuk dianalisa umpan dengan piknometer.
Lalu, masukkan 450 ml umpan ke dalam labu leher 3 yang sebelumnya rangkaian telah terpasang rapat atau tidak bocor dan telah dibersihkan. Lalu, dihidupkan pemanas listrik dan alirkan air pendingin serta putar keran pengatur reflux dengan total. Lalu, diamati atau dicatat suhu distilat dan suhu residu saat mencapai suhu konstan dan telah terjadi tetesan pada akumulator. Bila suhu distilat berubah, matikan pemanas listrik hingga residu tidak mendidih lagi. Selanjutnya, keran dibuka untuk mengambil distilat serta ambil residu untuk dilakukan analisa. Lalu, kembalikan pemanas ke tempat semula dan hidupkan pemanas listrik serta putar posisi keran sehingga terjadi reflux total. Ulangi percobaan ini hingga didapat 5 sampel. Ukur tinggi kolom, packing.